Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi dulur-dulur yang menjalankan ibadah puasa. Ya, kali ini kita ingin berbagi informasi terkait kasus gredeg ataupun getar pada saat tarikan awal lur. Nah, ini di depan kita sudah ada satu unit Vario 125 dengan keluhan getar atau gredeg pada saat ditarikan awal. Nah, kasus ini terjadi pada beberapa unit motor loh. Jadi tidak hanya satu merek motor saja, jadi ada beberapa motor pada beberapa merek motor seperti Vario, kemudian PCX, NMAX, kemudian Lexi, EDV dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa kasus getar ini sering terjadi? Nah, penyebabnya adalah beberapa faktor lur. Ya, yang pertama adalah untuk kasus gredeg ini terjadi pada puli dan mangkok puli yang dia penampangnya lebih lebar lur. Ya, jadi untuk unit-unit motor yang penampang ataupun diameter dari mangkok puli ini ataupun pulinya dia lebih lebar, dia lebih sensitif terhadap getaran lur jika dibandingkan dengan unit-unit motor yang menggunakan mangkok ataupun puli yang diameternya kecil. Coba kita bandingkan lur. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, di sini saya ada dua mangkok ini sebagai bahan perbandingan. Yang pertama adalah mangkok dari Vario 125 dan 150 serta unit-unit yang lain. Ya, ini dia lebih gede jika dibandingkan dengan ini. Saya punya satu mangkok ganda, punya Beat dan Scoopy lur. Ya, dia lebih kecil. Nah, dan diameternya lebih kecil, makanya dia tidak begitu sensitif terhadap getaran. Nah, kemudian yang kedua adalah pengurangan daya cengkram antara mangkok ini lur, mangkok ganda ini dengan kampasnya ini lur, dengan kampasnya ini. Nah, kurangnya daya cengkram sehingga mengakibatkan terjadinya getaran ataupun gredeg pada saat tarikan awal lur. Nah, kurangnya daya cengkram ini ada beberapa faktor lur. Yang pertama adalah adanya tumpukan debu atau kotoran di antara mangkok dengan kampas gandanya ini lur. Nah, mangkok dengan kampas gandanya ini. Nah, sehingga pada saat gas dibuka ataupun tarikan awal, kampas ganda ini pada saat mengembang, dia daya cengkramnya sini kurang maksimal dan cenderung dia selip, sehingga berakibat timbulnya gredeg dan timbul panas. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya gredeg ini lur. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di luaran ataupun teman-teman di mekanik, di bengkel-bengkel banyak melakukan beberapa improvement ataupun modifikasi. Nah, itu sebenarnya intinya adalah untuk meningkatkan daya cengkram ini lur, meningkatkan daya cengkram antara kampas ganda dengan mangkok ini. Jadi ada beberapa improvement yang dilakukan oleh teman-teman bengkel, yaitu diantaranya adalah melakukan lubang ini, dikasih lubang, dibor, kemudian di sini juga dibor semua. Terus setelah itu kampasnya juga diganti, dia menggunakan tapak yang lebih lebar. Kemudian ada juga yang dia diganti baru, mangkoknya diganti baru. Terus ada juga yang dia diganjel dengan pelor.
dan ada beberapa modifikasi yang lain yang intinya adalah untuk meningkatkan daya cengkram dari kampas ganda ini dengan mangkok ganda ini lur. Nah, jadi kalau daya cengkramnya ini lebih kuat dan tidak selip, maka kasus gledek itu bisa teratasi. Nah, modifikasi itu ataupun beberapa hal yang dilakukan untuk pengurangan dari gledek ini tadi, nah itu tidak bisa menjamin 100% bisa hilang lur, cuman memperpanjang lur, memperpanjang dari kasus gledek itu lur. Jadi intinya bahwa walaupun dilakukan modifikasi atau improvement, nah kita harus tetap melakukan perawatan. Kenapa harus tetap melakukan perawatan? Intinya adalah untuk menghilangkan ataupun untuk menjaga kebersihan dari mangkok ganda ini dengan kampasnya lur, biar daya cengkramnya tetap maksimal. Kalau daya cengkramnya maksimal, maka kasus gledek itu bisa hilang. Nah, jadi di sini saya tidak menjelek-jelekan siapapun, tidak menghalalkan prosedur apapun, dan tidak mengharamkan prosedur apapun. Kita cuman sharing aja bahwa apa yang dilakukan itu adalah upaya dari teman-teman untuk menjaga dari agar kampas ganda ini dengan mangkoknya ini tetap bisa mencengkram dengan maksimal. Ya, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa untuk yang mangkok ganda yang OCC ataupun mangkok ganda yang diameternya dia lebih gede adalah lebih sensitif terhadap getaran lur. Nah, seperti itu lur. Jadi dari keterangan saya tadi, intinya adalah bagaimana cara kita bisa mempertahankan daya cengkram antara mangkok ganda dengan kampas gandanya lur. Masalah itu bagaimana cara solusinya, bagaimana caranya, itu silahkan berinovasi dan berkreasi. Apa yang dilakukan oleh teman-teman bengkel ataupun yang saya lakukan itu adalah untuk menjaga dari agar daya cengkram dari mangkok ganda dan kampas ganda ini bisa maksimal. Mungkin itu saja lur yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit bisa memberikan gambaran buat dulur-dulur sekalian untuk menyelesaikan ataupun jika dulur-dulur menemukan kasus seperti ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.